Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Isyarat naturalisasi, Pascal Struijk kembali dikaitkan dengan Timnas Indonesia, siap perkuat Garuda. Garuda muda makin kuat, Welber Jardim pulih. Timnas U20 siap hadapi tantangan di Piala Asia. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Isyarat naturalisasi, Pascal Struijk kembali dikaitkan dengan Timnas Indonesia, siap perkuat Garuda. Rumor mengejutkan kembali mencuat di dunia sepak bola Indonesia. Pascal Struijk, bek tangguh milik Leeds United, kembali dikaitkan dengan kemungkinan membela Timnas Indonesia. Pemain berusia 25 tahun itu sebelumnya sempat lebih memilih menunggu peluang di Timnas Belanda, tetapi hingga kini panggilan dari The Oranje tak kunjung datang. Struijk memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ayahnya, sehingga secara administratif ia bisa menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Garuda. Namun, hingga saat ini, ia masih belum membuat keputusan final tentang masa depannya di level internasional. Apakah kali ini Struijk benar-benar mempertimbangkan Indonesia? Atau hanya sekadar rumor semata? Dulu menolak, kini mulai melirik Indonesia? Pada 2020, nama Pascal Struijk sempat menjadi perhatian PSSI dalam upaya mencari pemain keturunan yang layak memperkuat Timnas Indonesia. Namun, kala itu, Struijk masih menaruh harapan besar untuk bisa membela Belanda. Maklum, bek bertinggi 190 cm ini pernah memperkuat Timnas U17 Belanda dan berharap bisa mendapatkan kesempatan di tim senior. Sayangnya, hingga 2025, kesempatan itu tak kunjung datang. Bahkan, Timnas Belgia, yang juga bisa ia bela karena kewarganegaraan lainnya, tampaknya tidak tertarik untuk memasukkan namanya dalam skuad. Kini, dengan usianya yang semakin matang dan tanpa kepastian dari Belanda maupun Belgia, wajar jika peluang membela Timnas Indonesia kembali menjadi bahan pembicaraan. Apalagi, sinyalemen baru muncul dari interaksi media sosial, di mana salah satu rekan setimnya, Joel Piroe, meninggalkan komentar menarik di unggahan Struijk. Tak heran jika banyak yang berspekulasi bahwa Struijk mulai membuka peluang untuk mempertimbangkan opsi membela Indonesia. Dampak besar jika Pascal Struijk bergabung dengan Timnas Indonesia. Andai Pascal Struijk benar-benar memutuskan untuk menjadi bagian dari Timnas Garuda, maka ini akan menjadi dorongan besar bagi lini pertahanan Indonesia. Saat ini, Timnas Indonesia sudah memiliki beberapa bek berkualitas seperti Jordi Amat, Jai Itzes, Mes Hilgers, dan Elkan Bagot. Namun, kehadiran Struijk akan meningkatkan kualitas tim secara signifikan, terutama menghadapi lawan-lawan kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut beberapa keunggulan yang bisa ditawarkan oleh Struijk. Fisik tangguh dengan tinggi badan 190 cm, ia memiliki kemampuan duel udara yang sangat baik, yang bisa menjadi keuntungan besar saat menghadapi bola mati. Pengalaman di liga kompetitif, Struijk sudah merasakan atmosfer Premier League dan saat ini menjadi pilar utama Leeds United di Championship. Ketenangan dan distribusi bola yang baik, kemampuannya dalam membaca permainan dan membangun serangan dari lini belakang akan menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia. Selain itu, faktor Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia bisa menjadi penentu utama. Dengan latar belakangnya sebagai legenda Belanda, Kluivert mungkin memiliki pengaruh besar untuk membujuk Struijk agar memilih Indonesia dibanding menunggu kesempatan yang belum pasti dari Belanda atau Belgia. PSSI harus bergerak cepat. Fans menunggu keputusan akhir. Saat ini, Pascal Struijk belum memberikan pernyataan resmi mengenai masa depannya di level internasional. Namun, dengan isu yang kembali berhembus, PSSI bisa segera mengambil langkah strategis untuk mendekatinya dan membuka komunikasi lebih intens. Proses naturalisasi pemain keturunan sudah terbukti mampu meningkatkan kualitas Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan skema yang tepat dan pendekatan yang baik, Struijk bisa menjadi bagian dari proyek jangka panjang yang dirancang untuk membuat Indonesia semakin kompetitif di pentas dunia. Bagi para pendukung Timnas Indonesia, pertanyaan besarnya kini adalah, akankah Pascal Struijk benar-benar memilih Garuda? Atau ia masih ingin menunggu kesempatan lain? Yang jelas, keputusan ini akan sangat menentukan masa depan lini belakang Indonesia. Jika Struijk benar-benar bergabung, maka Garuda akan memiliki benteng pertahanan yang lebih solid dan siap bersaing di level tertinggi. Kini,
semua mata tertuju pada Struij. Akankah ia akhirnya menerima pinangan timnas Indonesia? Garuda Muda makin kuat, Welber Jardim pulih. Timnas U20 siap hadapi tantangan di Piala Asia. Kabar baik datang dari Timnas Indonesia U20 jelang Piala Asia U20 2025. Welber Jardim, salah satu pemain kunci di lini tengah, kini telah pulih sepenuhnya dari cedera yang sempat menghambat persiapannya. Sebelumnya, pemain keturunan Brasil Indonesia ini mengalami cedera ringan di bagian pinggul yang membuatnya absen dalam beberapa sesi latihan bersama skuad Garuda Muda. Namun, setelah menjalani serangkaian tes medis di Medical Sports Center, hasilnya menunjukkan bahwa cedera yang dialami tidak tergolong serius. Kini, Welber sudah kembali ke lapangan dan mulai berlatih penuh bersama tim. Hal ini tentu menjadi dorongan besar bagi pelatih Indra Syafri, yang sangat mengandalkan kreativitas dan kontrol permainan dari Welber di lini tengah. Kondisi Welber sudah jauh lebih baik, dan dia telah kembali berlatih bersama tim tanpa kendala. Kami sangat senang karena dia adalah bagian penting dari skema permainan kami, ujar Indra Syafri. Dengan kehadiran Welber, Timnas U20 semakin siap untuk menghadapi tantangan berat di fase grup Piala Asia, di mana mereka akan bersaing dengan lawan-lawan tangguh seperti Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Persiapan matang sebelum bertolak ke Cina. Kembalinya Welber Jardim ke dalam skuad membuat persiapan Timnas U20 semakin optimal. Saat ini, tim pelatih sedang fokus mengasah taktik, strategi, dan fisik pemain agar mereka bisa tampil maksimal di turnamen nanti. Latihan yang dilakukan mencakup berbagai aspek penting, di antaranya peningkatan transisi permainan dari bertahan ke menyerang, simulasi skenario pertandingan, termasuk strategi menghadapi tekanan dari lawan-lawan tangguh, penyelesaian akhir bagi lini serang agar lebih tajam di depan gawang, kekompakan dalam bertahan, terutama menghadapi serangan cepat tim-tim kuat seperti Iran dan Uzbekistan. Timnas Indonesia U20 dijadwalkan berangkat ke Cina pada 9 Februari 2025, beberapa hari sebelum turnamen dimulai. Langkah ini bertujuan agar para pemain bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca, lapangan, serta atmosfer pertandingan di sana. Skuad Garuda Muda kali ini terdiri dari 23 pemain pilihan, yang dipilih langsung oleh tim pelatih berdasarkan performa mereka di klub masing-masing. Beberapa nama baru yang diprediksi bisa menjadi kejutan di turnamen ini adalah Fafa Sheva Rustanto, PSPS, gelandang kreatif dengan visi permainan luar biasa. Evandra Florasta, Bayangkara FC, bek tengah muda yang kuat dalam duel udara. Aulia Rahman, PSIS Semarang, pemain sayap dengan kecepatan tinggi dan teknik individu yang apik. Ketiga pemain ini akan menjalani debut di level internasional dan diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda Muda. Timnas Indonesia U20 akan memulai perjuangan mereka pada 13 Februari 2025, langsung menghadapi Iran dalam laga pembuka. Ini akan menjadi ujian berat, mengingat Iran memiliki catatan yang cukup baik dalam ajang ini. Target besar, Garuda Muda siap harumkan nama Indonesia. Bagi Timnas Indonesia U20, tampil di Piala Asia U20 2025 bukan sekadar ajang untuk unjuk kemampuan, tetapi juga menjadi kesempatan emas untuk membuktikan diri di level Asia. Keikutsertaan dalam turnamen ini akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda, yang nantinya bisa menjadi tulang punggung timnas senior di masa depan. Pelatih Indra Syafri optimistis dengan skuad yang telah dipersiapkan. Target utama tim ini adalah lolos dari fase grup dan melaju sejauh mungkin di turnamen ini. Oleh karena itu, mental bertanding, kerja sama tim, dan disiplin taktik menjadi aspek yang sangat ditekankan dalam persiapan tim. Kami ingin membawa Timnas Indonesia U20 ke level yang lebih tinggi. Kami tahu persaingan di Piala Asia tidak mudah, tetapi dengan kerja keras dan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, kami yakin bisa memberikan hasil terbaik, ujar Indra Syafri. Selain itu, keikutsertaan di Piala Asia U20 juga bisa menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk membangun generasi emas sepak bola nasional. Jika skuad Garuda Muda bisa tampil apik, bukan tidak mungkin banyak dari mereka yang akan dipanggil untuk memperkuat timnas senior di ajang internasional lainnya. Dukungan supporter sangat diperlukan. Sepak bola adalah olahraga yang sangat bergantung pada dukungan supporter. Kehadiran para pendukung Garuda Muda, baik secara langsung di stadion maupun lewat doa dan dukungan dari rumah, akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain. Para pecinta sepak bola tanah air diharapkan bisa memberikan dukungan penuh bagi Timnas U20 agar mereka bisa tampil dengan kepercayaan diri tinggi dan semangat juang yang besar. Setiap pertandingan akan menjadi pertarungan penting bagi masa depan sepak bola Indonesia.
Mampukah Timnas U20 menorehkan sejarah di Piala Asia 2025? Semua akan terjawab dalam beberapa pekan ke depan. Tetap dukung dan pantau perjalanan Garuda Muda. Itulah update terbaru mengenai persiapan Timnas Indonesia U20 jelang Piala Asia U20 2025. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan mereka dan memberikan dukungan terbaik. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.